Sejak Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sejak itu pula COVID-19 secara masif menyebar ke berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak di berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, keagamaan, hingga sektor pendidikan. Dampak nyata di bidang pendidikan membuat penyelenggaraan serta pengelolaan pembelajaran di masa pandemi harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua entitas pendidikan. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama dan inisiasi dari semua pihak agar anak-anak didik tetap mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. Dan demi melindungi kesehatan serta mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan peserta didik, maka sistem pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti dengan sistem pembelajaran secara daring. Namun proses pembelajaran melalui daring ternyata menyisakan sebuah permasalahan yang tak bisa dianggap ringan, yakni belum meratanya kepemilikan perangkat serta akses internet yang memadai di kalangan peserta didik, terutama para peserta didik yang tinggal di wilayah pelosok atau pedesaan. Tidak semua peserta didik memiliki fasilitas internet serta sarana elektronik lain sebagai penunjang kegiatan belajar, dikarenakan faktor ekonomi. Mencermati kondisi seperti itu, Polres Wonosobo bekerja sama dengan UNSIK atau Universitas Sains Al-Quran menginisiasi sebuah terobosan untuk membantu para peserta didik yang tak memiliki handphone atau akses internet, yakni memberikan layanan pembelajaran jarak jauh melalui siaran radio pendidikan Notos FM sebagai media pembelajaran bagi siswa. Sehat kabeh. Kami menggagas dengan nama Radio Notos FM untuk digunakan menjaring pelajaran-pelajaran dari guru-guru ini untuk didistribusikan kepada masyarakat dan siswa-siswa kita di beberapa daerah. Namun demikian, tidaklah mudah karena situasi untuk geografis wilayah Kabupaten Wonosobo ini yang berstruktur gunung-gunung. Ini ada beberapa tempat di mana ada blank spot internet sekitar 23%, dan tempat ini tidak mudah karena memang posisinya berbukit-bukit sehingga sinyal tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat yang menggunakan handphone. Di sisi lain, masyarakat yang kekurangan yang tidak menggunakan handphone itu ada 26% data yang kami terima dari Dinas Menkominfo. Oleh karena itu, kami mencoba menggunakan Radio Noto ini sebagai sarana belajar mengajar untuk siswa-siswa kita, terutama untuk siswa SD dan SMP, mengingat untuk mereka belum mahir dan belum bisa menggunakan handphone yang digunakan untuk belajar mengajar secara daring. Radio Notos ini berdiri diresmikan oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah bekerjasama dengan Rektor UNSIK, di mana pengesahan mulainya Radio Notos ini diresmikan di Desa Sembungan sebagai desa tertinggi di wilayah Kabupaten Wonosobo dan di seluruh Jawa. Saya mengapresiasi Polres Wonosobo yang telah meluncurkan program Radio Notos, di mana program ini telah membantu masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok, yang saat ini blank spot, masih ada beberapa zona di Wonosobo, ada di 3 kecamatan. Dengan adanya Radio Notos, mereka bisa streaming, belajar, para pelajarnya terbantu, kemudian ada IG streaming juga, bisa digunakan oleh mereka, sehingga permasalahan-permasalahan belajar di masa pandemi COVID ini bisa diatasi dan membantu dirasakan oleh langsung masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Kemudian di ranahnya Kodim sendiri ada beberapa WiFi yang digelar, digunakan oleh masyarakat, bisa digunakan secara gratis, membantu khususnya kembali lagi di daerah-daerah yang mengalami blank spot di Kabupaten Wonosobo.
Media radio memiliki keunggulan dan dapat mencapai jangkauan wilayah yang luas, murah, dan terjangkau oleh masyarakat dari berbagai strata sosial. Melalui siaran radio Notos FM, diharapkan akan lebih mudah diakses oleh para peserta didik di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, termasuk desa di pelosok terpencil yang susah mendapatkan sinyal. Dengan memberikan layanan pembelajaran jarak jauh melalui radio, diharapkan semua siswa dapat mengikuti materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar melalui Notos FM. Sistem pembelajaran jarak jauh melalui siaran radio ditujukan bagi siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama. Untuk materi pembelajaran siswa sekolah dasar menggunakan metode tematik. Sedangkan untuk siswa sekolah menengah pertama menggunakan metode pembelajaran yang mengacu pada mata pelajaran. Jadwal untuk pembelajaran anak-anak SD dan anak-anak SMP ini dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Untuk anak SD dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 9.30. Untuk anak SMP dari jam 9.30 sampai dengan jam 11 siang. Ini dilakukan oleh guru-guru yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan, di mana guru-guru ini dipilih dan dimanfaatkan untuk memberikan pelajaran setiap harinya, sehingga anak-anak ini dapat mengikuti pembelajaran secara daring melalui radio Notos FM. Tidak hanya dalam radio saja, kita juga memberikan salah satu IG, jadi secara streaming dan secara YouTube juga ada, dipersiapkan untuk pembelajaran anak-anak SD dan SMP. Upaya memberi pembelajaran melalui radio tentu saja mendapat dukungan dari banyak pihak karena upaya tersebut merupakan langkah solutif dalam mendukung sistem pendidikan agar tetap berjalan ketika sistem pembelajaran tatap muka ditiadakan. Sistem pembelajaran jarak jauh melalui radio, meskipun jauh dari sempurna, telah memberi ruang yang cukup memadai bagi para tenaga pengajar untuk dapat mengajarkan siswa secara langsung dengan bahan materi pembelajaran sesuai kurikulum. Alhamdulillah sekarang ada siaran radio pendidikan yang diadakan kerjasama antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dengan Polres Wonosobo, yaitu Radio Notos FM 107,1 FM yang setiap harinya mengadakan pembelajaran dari SD, SMP, SMA, yang mana itu sangat membantu sekali bagi kami selaku guru yang berada di daerah pegunungan untuk menjangkau putra-putri kita pembelajaran. Ini kalau dengan radio, dengan siaran di udara, rata-rata semua di HP pun tanpa paket data bisa menyaksikan, bisa mendengarkan siaran radio ini. Manfaat dari pembelajaran melalui siaran radio pendidikan Noto S itu sangat berarti juga. Karena di dalam pembelajarannya, materinya mencakup beberapa mata pelajaran. Para orang tua murid pun menyambut baik dengan adanya pembelajaran jarak jauh melalui siaran radio pendidikan ini. Ya, dengan adanya program Notos ini sangat membantu bagi para pelajar. Jadi dengan adanya Notos ini kan para pelajar bisa mendengarkan pembelajaran melalui radio Notos ini. Jadi menurut saya itu sangat-sangat sekali membantu di tengah pandemi ini. Jadi dengan adanya radio Notos itu para pelajar itu tidak perlu beli paketan lagi, jadi lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran. Jadi sangat-sangat membantu. Bukan menjadi sebuah alasan, pandemi COVID-19 menyurutkan asa dan semangat para siswa untuk terus menggali ilmu. Justru menjadi sebuah tantangan bahwa pendidikan dapat diraih dalam kondisi dan situasi apapun. Kami dari Polres Wonosobo menghimbau kepada adik-adik kami SD, SMP, SMA untuk tetap belajar. Jadi tahapan-tahapan
belajar mengajar ini dapat dilaksanakan walaupun dengan situasi yang sangat terbatas, sarana yang terbatas, tetap tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia ini dapat belajar dan menjadi yang terbaik. Harapannya siaran radio pendidikan melalui Notos FM bisa menjadi alternatif cerdas untuk siswa serta tetap dapat membangun prestasi di masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan menjadikan radio sebagai sarana pembelajaran jarak jauh, Polres Wonosobo beserta pihak terkait lainnya hanya ingin memastikan bahwa layanan pendidikan di wilayah Wonosobo tetap berjalan secara efektif, efisien, dan optimal.